Kom Regional 3 hari ini special edition karena hari ini potret X Lita Gading. Thank you. Senang banget ya hari ini bareng saya Kiwil di sini bareng teteh cantik satu ini di sebelah saya. Teh Lita Gading asli Bandung ya. Asli Bandung mohon. Di Sunda tuh palingan geulis teteh. Iya, tuh nuhun. Jadi teman-teman semua dari podcaster ya yang hari ini bergabung dan juga tentunya mendengarkan podcast hari ini, luar biasa, ini sangat beruntung ya. Karena kapan lagi nih Teh Lita bergabung bareng kita, dan juga hari ini kita bakal sharing dulu bareng Teh Lita ya. Meskipun hari ini sudah siang tapi kita mah cerah di sini karena di sini sudah ada mataharinya. Benih gitu. Teh Lita kumaha da mah Teh Lita? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah saya. Jadi teman-teman, nah saya sekarang bersama dengan Dr. Lita Gading, MSOS SC, M psikolog ya. Dan juga ini MPSI psikolog. MPSI psikolog. Wah, Iya, jadi panjang ya. panjang ya, dan juga ini karirnya juga sangat luar biasa, tentunya menginspirasi kita semua. Dan juga tidak lupa teman-teman, Teh Lita ini juga direktur utama dari Lita Gading Consulting. Betul? Betul. Dan bersama dengan saya di sini kita akan kupas tuntas bareng Teh Lita ya. Nah, Teh Lita mungkin kalau tadi saya kenalin kan agak kayaknya kurang ini ya, kurang manis gitu ya. Nah, gimana nih kalau kita kenalan langsung bareng Teh Litanya? Boleh Teh Lita sapa teman-teman dari Sobat IndiHome yang bergabung hari ini? Oke, hai Sobat IndiHome, salam kenal ya, mending beribet nih. Ini gara-gara nih orang-orang di sini keren-keren semuanya. Jadi saya di sini diundang, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi yang bagus ya buat sobat-sobat IndiHome di sana. Dan kebetulan saya psikolog klinis dan forensik. Nah, gitu. Kayaknya cukup ya. Dan pernah jadi bintang sinetron. Oh, Malang Melintang Malang ya. Ini Melintang. pasti teman-teman juga di sini kok sering lihat gitu ya. Kok kayaknya dulu sering lihat banget nih sampai sekarang juga kayaknya masih Malang Melintang di pertelevisian. Nah, sekarang nih langsung kita akan ngobrol bareng Teteh Lita ya, tetehku yang cantik satu ini. Terima kasih. Kalau ibarat kata nih kita punya pantun ya, ikan hiu makan pita, I love you Teh Lita. Meni keren. Oke nih Teh Lita nih. Oke, siap. Hari ini mungkin kita akan bahas dulu ya yang pertama nih. Nah, Teh Lita kan tentunya juga sekarang nih sebagai psikolog ya. Tentunya juga di era Covid seperti ini kan tidak lepas dengan yang namanya internet ya. Betul. Yang namanya digitalisasi, pasti kan ada yang mungkin ada yang curhat ataupun ada yang pasien itu sekarang itu nggak langsung ketemu ya, nggak tatap muka tapi via digital gitu ya. Nah, bagaimana nih kepuasan dan juga pengalaman dari Teh Lita sendiri sebagai pengguna IndiHome dalam berkarir sekaligus menjadi influencer di sosial media? Pastikan sekarang itu kita tidak lepas dari gadget, dari internet, dari digitalisasi. Boleh nggak dijelasin? IndiHome tuh buat saya bagus banget ya. Karena apa? Karena saya kan juga pakai bukan cuma dari internetnya, tapi TV-nya juga kan bisa putar balik. Maksudnya tuh bisa dalam 1 minggu merekam itu loh ya. Bener gak sih? Nah, itu pun buat saya, karena saya jarang nonton TV, jadi saya bisa mereview ke sebelumnya. Nah, itu pertama. Dan yang kedua, sekarang banyak sekali yang konsultasi by Zoom ya. Nah, banyak. Lalu mereka itu kadang-kadang ingin sekali berkomunikasi langsung dengan saya karena memang tim Lita Gading Consultant kan banyak. Boleh aja sama siapa aja, tapi mereka maunya saya. Jadi saya kemanapun by handphone aja bisa kita konsultasi. Mantap nggak sih? Oh. Nah, ya. Jadi memang sobat IndiHome yang menggunakan itu juga kan jadi sangat terbantu, betul nggak sih? Nah, jadi kira-kira menurut Anda coba seorang psikolog apa diuntungkan? Pasti diuntungkan dong, Pasti gitu. dong. Walaupun tidak ketemu dengan pasien langsung, mereka langsung lewat Zoom gitu. Oke, apalagi kan sekarang gitu ya yang namanya pasien-pasien gitu ya. Betul. Misalkan mau cerita atau mau konsultasi dimanapun kapanpun bisa ya. Betul. Karena PPKM ini kan banyak sekali prokesnya. Mereka juga ada juga yang takut ya ketularan dan sebagainya.
Jadi yaudah ya by Zoom aja ya dok. Mereka manggilnya dok, padahal saya bukan dokter ya. Jadi sampaikan DR saya bukan dokter, tapi dokter S3. Iya, S3 psikologi. Itu yang kadang-kadang disalahartikan. Jadi ntar dibilang ngaku-ngaku saya. Enggak sih. Jadi nih Teh Ita ya, berarti kalau misalnya kita bilang ini sekarang, terutama saat di pekerjaan di karir Teh Ita sendiri gitu ya, sekarang terutama untuk menangani pasien-pasien gitu ya, konsultasi, termasuk mungkin meeting-meeting dengan klien-klien ya. Oh, iya, terutama kan banyak juga klien yang menggunakan Lita Gading Consulting sekarang ya. Betul. Nah, bisa juga sekarang melalui, memang kalau terbatas, apalagi kliennya memang tidak sekota ya, bisa via jarak jauh tadi menggunakan IndiHome. Betul. Ya. Jadi saya kan humas di Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia. Humasnya saya. Jadi IndiHome itu sangat membantu sekali. Jadi banyak sekali kan se-Indonesia ya. Kita bisa zooman dari setiap kota, dari mana-mana ya. Pulau, iya itu semuanya terjangkau. Jangan lupa ya pakai IndiHome. Ini Teh, aku tuh jujur ya, amazing gitu. Teh itu udah jadi psikolog, artis ya, di humas juga tadi aktif ya, terus juga punya konsulting juga. Terus aku juga tadi baca-baca di sini ya, Teh itu juga ada beauty clinicnya juga, jadi director dari Aura Cahaya Gemilang. Aduh, kalau saya di sini tuh kayaknya banyak banget ya. Banyak banget ya. Gimana nih cara Teh Lita, kan kalau di sini nih rata-rata nih sobat IndiHome juga terutama nih milenial gitu ya. Dengan berbagai macam aktivitas, dengan berbagai macam passion dan keinginan gitu ya. Pasti kan pengen, aduh gua nih pengen nih gitu, kayak ya kerja, ya mungkin semuanya juga dapat hobi gitu ya. Gimana tips and trick dari Teh Lita sendiri buat teman-teman nih generasi muda biar tetap semangat ya, tetap bisa berkarya namun tetap berprestasi gitu. Nah, iya betul. Jadi caranya gini, saya tuh menginginkan semua aspek yang saya suka itu saya bisa handle gitu ya. Caranya saya mengikuti apapun yang saya suka. Saya bentuk seperti klinik ya, Lita Gading Consultant, itu semua berkembang, alhamdulillah ya, berkembang. Namun saya tidak in case 100% di sana. Setelah saya jalan, produk saya jalan ataupun klinik saya jalan, baru saya tinggalkan 85%. Yang 15%-nya tetap pakai nama saya, gitu kan. Maksudnya ditinggalkan bukan berarti bukan punya saya, tapi diserahkan ke orang yang memang betul-betul mau bekerja. Jadi saya di situ membuka lowongan kerja sebanyak-banyaknya, itu tujuan saya. Gitu. Mulai sekali ya, sekaligus juga zaman sekarang kan jadi kerja susah ya. Ditambah juga membantu teman-teman orang-orang di Indonesia jadi sahabat IndiHome harus punya satu visi dan misi ke depan. Apa sih yang menjadi fokus kita? Purpose-nya nanti untuk apa ya? Untuk apa hidup ini? Walaupun kita bekerja di IndiHome misalkan, namun kan kita juga pengen punya tambahan lain dong. Ya udah, jual produk IndiHome boleh dong? Boleh nggak sih? Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi harus ada bagaimana caranya nih kita mendapatkan uang banyak, namun kita tidak terlalu mempressure diri kita sendiri. Ya caranya mengajak orang, mengajak teman-teman, tapi leadernya kita. Gitu caranya. Jadi kita juga di sini belajar leadership pendelegasian ya. Terus juga memanage waktu dan juga bekerja dengan baik ya. Jadi ini teman-teman sebetulnya ya, jika kita mau, kita juga harus tahu nih purpose kita apa, visi kita apa tadi ya. Dan juga yang terpenting nih, ya aku tadi aku lihat dari Teh Lita itu adalah membantu orang lain. Jadi apa yang kita kerjakan itu tidak hanya untuk kita sendiri Teh Lita ya, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Tepuk tangan dulu Alhamdulillah. Jadi emang tujuan saya memang bagaimana membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Apalagi di Lita Gading Consultant, saya membuka psikolog-psikolog baru yang baru keluar, yang fresh graduate, untuk bergabung ke sini membantu saya. Karena saya ada punya di 8 titik Lita Gading Consultant, alhamdulillah. Dan itu adalah orang-orang S2 psikolog-psikolog gitu kan. Yang mereka yang kadang-kadang gini, orang yang baru lulus bingung gak sih nyari kerja? Nah itu dia nih, kadang kan suka aduh mau di mana ya, gitu kayak pengalaman belum ada, mau nyari makin susah. Itu dia. Jadi di sini Lita Gading Consultant itu membuka sebesar-besarnya, selebar-lebarnya dengan masuk orang-orang yang baru. Jadi sekarang kalau nggak diberi kesempatan orang baru, gimana mau dapat pengalaman? Betul. Gitu. Jadi di sinilah ladang kita yang mau usaha. Saya bilang siapa yang mau usaha dan dia mau bekerja, yuk bergabung. Gitu saya. Oh, jadi sekaligus memberikan pekerjaan dan juga
kalau aku lihat ya di sini dari Lita Gading Konsultan juga dari timnya kan solid juga ya. Jadi dilihat juga di sini juga dari Sampai Lita baju sendiri. kompak ya. Dari Lita Gading sendiri sisi leadershipnya luar biasa ya. Jadi bisa juga membuat timnya nyaman gitu ya. Teman-teman juga yang tadi aku lihat juga teman-teman ini dari Lita Gading itu kayak udah mau kompak, lucu-lucu gitu ya. Oke nih, Lita nih. Sekarang itu, nah ini kan balik lagi nih tadi ke dunia sosial media ya. Nah sekarang itu kan termasuk di Telkom sendiri gitu ya. Apapun sekarang kita bergantung juga dengan sosial media untuk promosi lah, untuk berjualan dan lain-lain. Nah kalau kita lihat nih secara seorang psikolog nih ya, bagaimana netizen di Indonesia? Aduh, itu kerjaan saya itu. Jadi karena Pasti nanyanya kok gitu aku banget. karena gini Telita, Keren ini. pas aku baca-baca gitu ya kayak Telita tuh kayak concern juga, selain concern untuk psikolog mungkin untuk ke orang-orang gitu ya, tapi juga melihat kan kalau dilihat nih sebetulnya juga secara sosial media juga kan kadang ada netizen yang suka ngomong asal gitu ya. Betul, Banyak betul. juga yang kayak komen tuh yang penting jadi tenar. Nah, Bullying, bullying, cyberbullying. cyberbullying. Nah, karena kita lihat sendiri sekarang tuh sosial media itu merupakan salah satu media nomor satu ya untuk kita berkomunikasi selain mungkin kayak WhatsApp ataupun hal lainnya. Bagaimana dari Telita nih sebagai seorang psikolog untuk netizen-netizen di Indonesia? Nah, ini langsung kebetulan nih, sekali panas nih. langsung Boleh ya. nih, langsung panas nih bener. Dan kebetulan saya kan psikolog dalam tanda kutip media. Memang untuk apa ya, boleh ya, menjaring Boleh. haters. Oh. Jadi sengaja kan, Pas itu banget untuk ya. menjaring haters ya. Itu dengan tagline-nya itu kesehatan mental. Ya dong, dengan orang bullying segala macam itu kan nyangkutnya ke kesehatan mental. Nah, jadi orang-orang yang terintimidasi, orang-orang yang memang membutuhkan satu support dari psikolog, itu saya muncul gitu ya. Seperti contohnya, boleh nggak disebutin contohnya? Benar nggak? Boleh dong. Saiful Jamil misalkan gitu ya. Bisa, Ini kan contoh nih, Saiful Jamil, banyak orang yang pro dengan dia dan kontra dengan dia. Betul. Namun ada juga yang tidak orang terpikirkan bahwa ada namanya korban yang telah dilakukan oleh Saiful Jamil misalkan kayak gitu. Kok dia bisa sih keluar dari penjara dengan hebohnya seperti pahlawan, disambut dan sebagainya kayak gitu-gitu loh. Nah, saya berada di belakang si korban, misalkan gitu. Bagaimana kondisi psikologis korban pada saat melihat si Saiful Jamil dieluk-elukan seperti pahlawan, ya dong. Nah, itulah saya speak up. Nah, di situ saya speak up dan saya tentu mengatasnamakan psikologi dong pastinya gitu. Nah, di situ haters kan mereka nggak suka juga dong dengan saya speak up gitu, karena merasa bahwa idolanya dijelek-jelekin oleh saya. Saya bukan menjelekkan, tapi saya meluruskan bahwa orang yang dengan euforia seperti itu tidak baik dan dampaknya tidak akan bagus untuk si korban. Saya bilang gitu. Korban dia itu lebih dari satu orang kan gitu, dan dia sudah divonis bersalah dengan kejahatan seksualnya, betul nggak sih? Masa kita sambut dengan seperti begini-begini, itu nggak etis gitu loh. Nah itu contohnya. Barulah di situ saya speak up cepet gitu, langsung haters kan memburu saya. Oh senang hati saya. You mari ya you sini. mari para haters. Bareng kakak. Ayo bareng kakak, dari situ diciduk lah. Karena saya bekerja sama dengan instansi terkait. Jadi bukan saya berdiri sendiri, namun memang saya mengatasnamakan psikolog untuk kesehatan mental tersebut, karena cyberbullying itu memang sangat berdampak luar biasa ya, sampai ke bunuh diri. Iya, sampai ke bunuh diri. Jadi orang-orang yang tidak kuat mentalnya, kan semua orang kan berbeda ya. Berbeda dong. Iya. Di sosial media kan ada juga anak kecil segala macam kan. Kalau dikasih tontonan yang kurang bagus kan nggak bagus juga dampak psikologisnya, betul nggak? Betul. Gitu. Nah ini salah satu hal yang memang bisa dicontoh juga nih teman-teman ya. Ternyata juga kadang-kadang kita melupakan bahwa mental health itu penting ya. Ternyata mental health itu adalah hal yang penting kita perhatikan ya. Makanya kan ada hari mental health sedunia. Iya. Nah, Telita sendiri nih kalau misalnya kita bahas tentang mental health sendiri ya. Kalau tadi contoh dari kasus di di sosial media yang sekarang sedang marak gitu ya. Nah, sekarang sendiri nih terutama di masyarakat Indonesia gitu kan. Karena kadang-kadang itu kita tidak sadar bahwa kita itu bersosial media itu ada komentar yang mungkin menurut teman-teman biasa, tapi mungkin menurut korban itu
menyerang psikis kita Iya gitu ya, atau enggak dong, bisa iya. ada komentar yang apa sih ini komentar, padahal aslinya pas dilihat oh ternyata mempengaruhi mood dan juga mempengaruhi ke Oh iya kesehatan dong, mental. iya. Nah, dari Teh Lita sendiri nih bagaimana nih untuk teman-teman sobat IndiHome nih ya, cara menyikapi dengan bijak untuk masalah mental health terutama di sosial media tadi? Iya, buat sobat IndiHome ya, kalau ketemu atau dihujat oleh cyberbullying, mending gak usah dibaca, skip aja, gak usah dikomentarin. Kalau dikomentarin itu malah jadi sakit hati. Dan memang sebagian besar yang datang ke saya pun juga itu korban dari bullying. Banyak banget sekarang Banyak ya. sekali, banyak banget. Dan itu saya pun juga nggak bisa menerima begitu aja ya, karena saya hanya sebagai psikolog dan tanda kutip media itu. Saya muncul di situ hanya untuk memberikan dan mengklarifikasi. Nah, kalau kena cyberbullying lebih baik, apalagi kalau udah menyentuh dan mengakibatkan hal bunuh diri dan sebagainya, laporin aja. Laporin, sekarang polisi mau kok, atau laporin ke saya. Oh langsung ya, siap pencari haters ini sama kakak ya. Iya dong, boleh saya ini nanti saya bantu untuk menggempur itu orang. Oh nih sekaligus gitu nih, dong. oh teman-teman pengen tahu nih sosial medianya dari Teh Lita apa nih, boleh dikasih tahu Teh Lita? Oh, TikTok ya, TikTok Lita Gading 2. Kalau Instagram itu litagading.psi. Tuh, jadi teman-teman nih yang nanti penasaran, pengen tahu Teh Lita lebih dalam ataupun nanti ada yang ingin curhat ya siapa tahu ya. Iya. Mungkin teman-teman juga tidak terfikirkan, aduh saya harus, kadang-kadang kan gini Teh Lita, Iya. teman-teman itu bukannya tidak merasa dibully, tapi kadang bingung gua harus apa nih kalau dibully gitu kan. Karena kebanyakan di Indonesia mereka itu dibully tapi hanya dipendam dan tidak berani speak up. Nah, betul itu tidak? dia, Ya. betul. Ya, jadi psikolog itu memang di Indonesia khususnya, karena kan saya saya pernah kuliah di luar negeri kan. Jadi di luar itu psikolog itu sangat penting banget gitu untuk kesehatan mental mereka. Tapi di Indonesia itu hampir tidak tersosialisasi. Mereka menganggap bahwa pergi ke psikolog itu orang gila. Nah, itu jahat banget kan, gitu loh. Emang gue gila katanya gitu. Nah, itu stigma itu loh yang membuat saya itu miris banget gitu. Dan di sini psikolog untuk muncul di media sebagai seorang yang kita kalau penjaring haters terlalu keras ya buat saya ya. Tapi memang seperti itu gitu kan, nggak apa-apa sih. Biarin haters juga berpikir, karena kalau terus dia membuli tanpa ada peringatan, itu dia harus yang ngerti lah gitu loh. Jangan sampai mulut dan jari, otak dan jari jangan lebih cepat daripada jarinya gitu loh. Seperti itu loh. Oke nih, Teh Lita, kalau misalnya tadi sudah membahas juga tentang bullying, haters dan lain-lainnya. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, bagaimana sih sebetulnya kehidupan seorang psikolog. Nah, tadi kan Teh Lita kan psikolog pernah di luar negeri, kuliah, kan. Terus tadi juga kalau misalnya di Indonesia juga kan dilihat nih bahwa psikolog itu mungkin kalau dilihat kan psikolog kerja di perusahaan, jadi yang bagian rekrutmen. Padahal kan sebenarnya lebih luas, ya. Lebih banyak, dan juga sampai ternyata ada psikolog forensik juga tadinya. Ada psikolog yang juga di media, ada psikolog yang memang banyak sekali ya, entah jadi konsultan atau lain-lain banyak. Nah, kalau dari tadi sendiri bagaimana sih kehidupan dari seorang psikolog? Boleh nggak bercerita? Aduh, bercerita jangan sampai menangis aku ya. Tapi yang jelas sih di masa anak-anak saya sangat luar biasa ya. Orang tua saya mendidik saya dengan begitu luar biasa, tapi dengan segala sesuatu attitude dan kedisiplinan yang luar biasa gitu. Dan tidak ada yang tahu bahwa saya adalah seorang anak yang anak dari pejabat polisi ya, pejabat tinggi polisi. Itu nggak ada yang tahu loh, karena saya tidak pernah mau pakai nama belakang ayah saya gitu. Lalu, dan cukup terkenal loh. Terkenal. Namun kalau dikasih tahu, wah masa sih gitu ya. Jadi berdikari ya, berdiri sendiri ya. Ya. Betul. Saya mencoba untuk itu, dan orang tua saya mengajari bahwa yang kamu lakukan dan yang kamu kerjakan itu sesuai dengan passionmu, please gitu. Jadi jangan kamu melihat orang lain atau apapun yang tidak kamu suka. Namun ya gitu. Pada saat saya memilih jodoh nih, memilih jodoh, nah orang tua saya kurang setuju karena mungkin latar belakang ras, lalu budaya gitu. Ya, orang Hongkong tuh mereka ya gitu kan.
Lalu disitulah orang tua saya marah tuh, ini orang anak kesayangannya kok bisa ya gitu memilih tidak yang sesuai dengan yang mereka harapkan gitu. Karena kan zamannya bapak yang dulu itu kan nggak boleh tuh menikah sama orang luar ya, luar dan sebagainya, itu menjadi aib katanya gitu. Akhirnya disitulah saya mendera-dera ya udah dah, jadi ya udah kamu saya kawinkan tapi kamu nggak boleh ikut sama kita gitu. Jadi ya udah saya hidup benar-benar sendiri, mandiri ya. Mandiri, saya ke Hong Kong lah gitu, ke Hong Kong karena kebetulan kan suami saya orang Hong Kong saat itu. Jadi saya kan maksa gitu maksa. Jadi ya sobat IndiHome, nggak boleh yang namanya orang tua kalau udah bilang memilih tidak ya akhirnya dia harus melihat kehidupan lingkungan gitu. Jangan cuma hanya mengandalkan atas nama cinta, semua menghalalkan segala cara, itu pun juga nggak baik ya gitu. Namun sebagai pengalaman saya sih ya saya akan buktikan bahwa apa yang sudah saya pilih itu tidak salah gitu. Namun kehidupan saya bagus, baik-baik aja. Lalu ternyata Tuhan lebih sayang, jadi suami saya waktu itu meninggal setelah saya udah punya anak 3 masih muda, masih bening, saya langsung jadi janda. Sekarang juga ini jangan salah masih bening loh teman-teman ya. Ampun gitu ya. Nah di situ jadi apa ya, saya harus berusaha untuk membesarkan dia tanpa orang tua. Jadi saya nggak berani pulang. Nah jadi nih kalau misalnya tadi membahas tentang kehidupan juga ya, pasti kan Talita sendiri sekarang membesarkan putra putrinya dengan penuh perjuangan ya, dengan penuh perjuangan hingga jadi sekarang itu Talita sebagai seorang wanita karir sekaligus juga punya berbagai macam bisnis di berbagai lini juga ya. Nah tapi juga tentunya masih sangat aware untuk putra-putri tercintanya ya, untuk selalu sukses dan juga bisa berkembang. Nah ini nih mungkin juga tidak lepas juga meskipun dengan kesibukannya ternyata juga ternyata sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang ibu ya. Dong, betul nah dong. Boleh nggak nih diceritakan untuk memotivasi teman-teman juga bagaimana caranya agar Talita bisa membuat keluarganya dan putra-putrinya menjadi sukses? Iya. Saya hanya menanamkan sama dia tuh, sama mereka ya, anak-anak saya tuh ada Tasya, Manda, sama Nikiko. Saya hanya bilang diberikan kenyataan hidup, bahwa hidup itu nggak gampang gitu loh. Hidup itu harus diraih dan kita harus mencapainya dengan tenaga gitu dan usaha. Jadi kalian tidak boleh mengandalkan siapapun dan kalian harus berdiri sendiri untuk mengatasnamakan dirimu sendiri untuk meraih apa yang kamu mau. Jadi saya hanya begitu. Kondisi mami saat itu saya bilang saya bekerja seperti ini, penghasilan sekian untuk sekolah sekian. Jadi saya terus terang sama mereka. Jadi diberikan satu kenyataan hidup yang saya bilang gitu. Jadi kan kalau orang-orang zaman sekarang kan diumpet-umpetin supaya anak bahagia. Kalau anak saya itu anak harus bahagia. Namun bagaimana cara membahagiakan orang tua? Caranya begitu, jadi jangan diloloh dikasih duit dari kita, itu salah gitu loh. Jadi justru harus diberikan kenyataan hidup bahwa ini loh kenyataannya, mami punya uang sekian untuk sekolah kamu sekian, untuk sekolah ini, untuk makan sekian. Nih, bagaimana kita untuk membahagiakan dan untuk jalan-jalan, mami harus keluar lagi nih uang, harus bekerja lagi begini-begini. Dan itu yang mereka bilang, oh mami nggak terkumpul dan sebagainya. Dan uang ataupun apa kita tuh nggak ada yang namanya privacy, handphone atau apa-apa nggak ada yang di password. Oh jadi ini ya keterbukaan gitu. Dari keluarga ini hal yang penting juga ya. Jadi penting, saling terbuka antara ibu dan anak tadi ya. Termasuk juga tadi nih mungkin ini juga jadi salah satu insight juga ya. Talita buat seluruh teman-teman sobat IndiHome juga ya. Jadi kalau kata orang Sunda mah sayananya berak-berakan kita gitu. Betul. Dan kalau misalkan kita lagi ada quality time, family time gitu, itu namanya handphone itu taruh di oh benar harus memang itu banget ya. Yes, bahwa kita sedang dalam family time. Karena saya kan jarang nih, sekarang 4 hari aja di Bandung. Udah 5 hari ya. Udah 5 hari di Bandung nih gitu. Anak-anak udah nggak pernah dan jarang banget saya yang namanya ngontrol kamu lagi apa ini. Saya berikan kepercayaan sama dia gitu. Sama mereka tuh saya berikan kepercayaan. Saya bilang pola saya, kalau memang kalian sayang sama berikan kebanggaan itu dengan attitude kamu. Jadi
dimanapun saya nggak ada orang tua kamu, ya kamu harus berjalan sesuai dengan mami ada di dekat kamu. Jadi gitu. Yang melihat itu adalah Tuhan, saya bilang gitu ya. Makanya saya dengan keras saya sekolahkan di yang berbasis agama gitu ya, supaya itu pun selain dengan karakter dan attitude kan agama juga penting. Jadi sangat penting itu loh. Jadi anak ini bisa mendapatkan IQ-nya, EQ-nya dan spiritualnya SQ-nya dapat. juga. Iya. Luar biasa ini kalau misalnya ngomongin masalah keluarga tadi juga, selain sukses berkarir juga sukses untuk membangun putra-putrinya untuk menjadi orang yang sukses. Dan Oke. alhamdulillah anak-anak saya 2 dokter dan 1 arsitek Oh. lulusan Jepang. Luar biasa ya. Oke, Talita ya. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup Ya. podcast hari ini, nah Hmm. ini juga sangat perlu ya teman-teman semua juga ini mencakup kehidupan sehari-hari dari teman-teman sobat IndiHome ya. Untuk menutup acara hari ini ya, Bro Talita. Aduh, kalau masih pengen banyak ya kalau Iya ya. ngobrolin. Kok bentar sih? Gak Ngomongnya sengaja. kamu pinter sih soalnya. Aduh, jadi gak kerasa ya. Nih, Talita, aku mau minta nih tips untuk sobat IndiHome, untuk millennials ya, Iya. untuk menjaga mental health, self healing, dan juga menjadi netizen yang bijak. Nah, seperti apa? Iya, betul. Jadi gini, para sobat IndiHome, kalau kita memang mau sukses ya, jadi kita harus fokus dengan apa yang kita tuju. Jangan kita terlalu banyak maunya tapi kita mengerjakannya tidak gitu. Jadi usaha dan harus fokus dan konsisten. Itu perlu banget. Karena yang sekarang saya lihat orang-orang milenial itu tidak mau dikasih tahu, tapi dia maunya diberitahu. Tidak mau dikasih tahu tapi dia maunya mendapatkan informasi ditelan aja tanpa bekerja. Itu loh yang saya lihat gitu loh. Yang kemarin saya ngeliat kan di mana namanya di Latihan kemarin Diklat, ya. itu juga begitu. Jadi mereka tuh maunya disuapin terus gitu loh. Tapi daya juangnya kurang gitu. Jadi sayang kan sebetulnya dia punya kemampuan leadership, dia punya kemampuan komunikasi yang bagus, tuh sosiabilitasnya bagus, determinasinya bagus, tapi daya juangnya enggak. Nah, daya juang ini adalah sebagai peraih. Bagaimana kita menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Yang seperti tadi, selain psikolog, bintang sinetron, saya punya klinik, saya punya panti saya 27 loh. Oh, jadi yang penting sekali lagi selain semua prestasi juga daya juang dan konsistensi. Yes, tadi betul. ya. Fokus, harus fokus Fokus. dalam menjalankan segala apa yang kita mau gitu loh. Ya, seperti itu. Dan untuk para netizen nih, kita kan para netizen semua nih. Jadi jadi netizen yang baik dan budiman, artinya kita memberikan sesuatu asupan yang positif dan memberikan satu apa ya? Nasihat-nasihat yang baik lah kepada mereka, nggak usah terlalu lebay, nggak usah terlalu yang mengambil hal-hal yang nggak bagus lah ya, seperti itu. Jadi gunakan sosial media Dengan secara baik baik dan bijak. benar dan Oke. bijak. Duh, Talita, kalau ngobrolin lagi ini kayaknya teman-teman juga pengen lama ya, karena berhubungan dengan mental health ya, Ya. berhubungan juga dengan tadi pengembangan karir ya. Kita juga